ini ya dari drafting pace-nya ya. Lanjut nih, itu masih rame orang nonton di sana. Ya, gua kayaknya final, ayo dah. Final berangkat ya. Bisa. Tanggal 15 berarti. Ya, berangkat deh. Dari pagi berarti bisa. Iya, langsung terbuang ya ke sana udah. Kita tonton langsung. Oke. Ini dia teman-teman ya. Kita sudah siap menuju ke game yang ketiga di match kita yang pertama dan ada Chow If yang emang kena lagi. Fanny Matilda, Chow Yif. Ya itu Chow-nya udah Kayak mulai di game yang jadi pertama masalah. tadi. Iya, Chow-nya udah mulai jadi masalah. Kok di game pertama sebenarnya Chow-nya tuh bisa diambil tau. Karena ya kalau misalkan memang mau ditukar apa gitu misalkan. Tapi sekarang Hilda nggak ada ya. Ya udah di ban. Karena mungkin di game kedua tadi Diablo visionnya itu sih. Mau dibilang galak di awal ya nggak gimana-gimana juga. Tapi karena ada Hilda tadi, mapnya tuh seakan terang karena Hildanya selalu masuk ke jungle lawan. Yap. Dia selalu tahu nih posisi dari Hoda. Ini Bruno kayaknya nggak bakal di ban sih. Tuker Tuker lagi aja udah. apa Cusin? Mereka akan mencoba seperti kayak di game yang pertama tadi Delim. Tuker Ini Hylos dihilangin ya. gitu. Bisa jadi Hilo, bisa jadi Gatot yang di ban itu. Bisa sih. Kalau di game pertama kan yang di ban Hylos tuh Iya. sama Twisted Mind. Tapi Oh ternyata Bruno. Oke. karena udah Mereka satu tidak sama loh. mau lagi. Mode BO 1. Iya dong. Udah balik mode BO 1 ini nggak boleh yang sembarangan lagi. Mungkin game pertama nyoba lah. Dan ini dia Twisted Mind. Musuhnya udah buang ban ke arah Bruno. Ya, tinggal dipilih aja nih mau ke arah mana. Sano masih ke Moskov kah? Tapi jangan perfect juga sih. Masa iya? Jangan first pick. Jangan, masa iya first pick? Kayaknya lebih ke high loss gua ngeliatnya. Tapi bayarannya Cusin. Atau ke Cusin? Suyo 3 game. Suyo bisa belakangan sih menurut gua. Ini high loss atau Cusin bagus sebenarnya. Dan Suyo ini bakal ngadu berartinya high loss Cusin. Dua hero yang bisa langsung megang early gitu loh. 2 DPS. Tarmit juga bisa clear cepat. 2 game. 2 game mereka udah menggunakan. Game yang ketiga sekarang Suyo lagi. Namun nih pemain-pemain yang milikin sama NIP Flash nih akan berubah ke arah mana? Dan Diablo sih yang gue mau lihat Popheus kah atau Hylos kah yang akan digunakan dan ternyata Hylos yang keluar. Tanda tanya gue dicusin sebenarnya sih loh. Disusinnya ini mau diambil atau gunakan? Suyo Hylos. Butterfly. Ini menurut gue pertukaran yang gak adil gitu loh. Suyo ditukar dengan 2 hero ini. Menurut gue kurang adil lah. Tapi ya balik lagi kalau memang dari Twisted Mind di power banget nih dari Suyonya kan. Dia pede banget juga untuk pakai Suyonya. Ya silakan. Gak ada masalah juga. Oke. Lanjut lagi. Apakah mereka akan mengamankan marksman-nya di 2 pick ini atau setelahnya tidak akan ada cerita lagi untuk marksman yang bisa dilenyapkan karena sejauh ini dari data ataupun track record yang emang udah didapatkan oleh pemain dari NIP, Zero masih muter di situ ya. Iya, nggak jauh ya. Nggak jauh, jadi bisa dikecilin banget gitu loh. Jadi perciut banget. Tapi ini respon dari Twisted Mind-nya dulu nih. Ke arah mana? Lui tetap ya sama seperti game pertama, Lui pick ketiga. Dan roamernya kah? Popheus terlebih dahulu. Ya mungkin nanti bandnya bisa langsung ke arah Tigreal ya dari teman-teman NIP. Biar nggak ada kejadian yang sama pak. Oke. Cuman sekarang dengan Hylos yang kayak begini ya. Ini Hylosnya akan ada di XP atau roamer? XP kalau gue. Matchup Popheus XP enak XP banget ya? bahkan. Tergantung sih kalau memang dia mau pakai XP-nya yang damage juga nih kayak ada sisi kayak Terisla misalkan buat nutupin ya. Fine aja Hylosnya ada di roamer. Tapi kalau misalkan dia taruh XP-nya bukan yang efek sisi, kayaknya agak rugi deh. Ya. Jadi dengan ada Luya kayak begini ya. Ya mungkin dengan satu romer-romer yang emang punya damage area ataupun dari efek sisi yang besar juga ini udah paling pas banget gitu mainnya. Ya. Jadi pas aja gitu loh. Oke. Alpha. Bukan Joy ya. Alpha. Gimana way tiket gak nih kira-kira Alphanya nih? Gue nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau misalkan terakhir untuk Alpha TPH itu sempat ada di Alpha XP loh. Ketika berhadapan dengan Popheus pakai Vengeance. Karena memang dari Alpha ini punya segala hal untuk menangin Popheus. Oke. Dia punya turn damage, dia punya spell farm nantinya bisa pakai War Axe, dia punya escape. Jadi banyak semua aspek yang dibutuhkan untuk lawan Popheus tuh Alpha punya.
makanya tinggal ganti spellnya doang. Tapi ya rata-rata kita lihat juga memang alfanya masih di jungle. Yap, chip gua. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang, chip lagi. Chip Bitrix nggak sih? Tapi di teman-teman dari NIP Fresh juga belum punya gold lane loh. Masih. Mereka polanya jadi kayak kelihatannya di game yang kedua mereka tadi tahan, mereka tidak nge-ban karena hero itu, tapi di game yang ketiga yang emang konsepnya tadi mirip dengan yang awal juga dari pemilihan-pemilihan Twistednya, ban lagi chipnya. Ya rata-rata ya di second pace lah ya untuk bandnya juga. Dan ini mau kecilin karena gold lane kah? Yang sama-sama sebenarnya jadi rugi. Atau mungkin kalau gue jadi NIP gue pancing dia pakai Moskov lagi loh. Itu kayak best option gitu untuk sampai saat ini. Apalagi ngelihat mereka belum nge-ban juga. Bitrix oke atau Nathan kah? Yes, Nathan. Kena respect juga dari Phoenix tadi dengan Nathan ya. Dan terakhir Tigreal gak sih? Kayak tadi lagi ya udah. Tigreal lagi aja udah. Daripada kejadiannya Tigreal ditelein ke rumput. Iya. Implosion ya memang sih. Jushin biasanya pakai Purify. Hylos juga kena Implosion ya nggak kenapa-napa. Yap. Tapi kan nggak tahu gold lane-nya. Mana kita nggak tahu ya apakah mereka akan mengamankan hero tersebut lagi nantinya. Atau malah Khalid yang bisa jadi korban ban juga. Kena tapi demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Kena bang, for honor bang. Lu kayak kalau gue main tuh pasti selalu mendengar suara itu loh. Pasti. Kalau nggak gue ban dipakai musuh, pakai temen. Dan implosionnya memang tadi bahaya sih. Di game pertama bisa dibilang kayak yang bikin momennya juga dari implosionnya troll. Ini kalau emang dengan jarak depannya ataupun pemain-pemain depannya emang udah strong banget ya NIP, gue pengen lihat Layla. Layla belakang udahlah. Oke. Kalau emang masih berputar nanti ya di area Moskov dan Moskov ya. Layla gue masih pede. Kalau seandainya Twisted mainnya Layla ya. Ataupun Twisted mainnya menggunakan Moskov ntar gitu. Twisted mainnya Moskov, NIP-nya yang Layla. Bisa aja sebenarnya. Tapi kalau kejadiannya mau kayak gitu, mungkin pick 4-nya nih jangan Layla dulu. Iya. Jadi kayak bener-bener terakhir banget dia ambil dulu nih entah XP-nya, entah roamernya karena masih flex juga sama Hylos. Yang gue bilang tadi sih kalau memang mau heavy CC ya, dia bisa banget ngambil kayak Terisla untuk pegang nantinya team fight-nya. Atau mereka bermain kayak glue-glue lagi juga nggak apa-apa sih. Oke. Kemarin sekalinya Moskov lagi, tapi sekarang ada di tangan dari NIP loh, Phoenix yang akan menggunakannya. Kayaknya mau nge-deny pick sih, karena dia ngeliat Moskov ya. Ini hero nyaman kan, soalnya buat Sano kan. Yap. Jadi kayak udah di-deny aja, ambil Moskovnya. Ataupun mengimbangi mobilitas dari Luyi kah, nantinya mungkin bisa berpindah-pindah juga mereka. Sebenarnya Moskov justru bahaya sih, gua rasa range-nya dia Moskov tuh nggak jauh range-nya. Iya. Terus kayak Luyi itu kan dia kan splash. Ya ataupun sekalinya ada perpindahan tempat di Luyi-nya untuk bisa melakukan team fight di tempat yang berbeda gitu, di luar dari jangkauan Moskov ya udah. Nggak ada Spiral Destruction lagi, kita lihat nanti seperti apa. Dan Granger yang terbuka langsung berhasil diamankan, dan Gatot Kaca dan Povius depannya kuat banget sih ini. Terus Granger juga kan di gold lane-nya punya damage dari awal. Kayaknya kita akan ngelihat konsep yang berbeda loh dari Twisted Mind sebelumnya. Yang dimana kita tahu Twisted Mind gold lane-nya adalah farming. Sekarang harusnya sih team fight ya. Team fight, dan team fight. Sementara responnya nih dari NIP. Cuman Gatotnya sekarang ada di tangan troll lagi, bukan Sanji loh. Iya sih. Jadi Sanjinya bakal bisa galak juga nggak dengan Pove yang dia milikin? Lawan Hylos berarti atau sama Jushin lah ya. Iya. Kayaknya agak sedikit agak sulit sih, ya sebenarnya. Cuman Zuxia juga ya, bagaimana nanti penempatan ataupun efektivitas dari mana pool yang dia milikin loh. Ini mau digunakannya akan seperti apa? Dan Jauhead, wuhui. Hylos XP berarti ya. Jauhead roamer nih, dan ya GPL. Buset, Jauhead Jushin gimana ya? Di awal nih lu dilempar belakang, terus dibelakangin lagi. Oh, itu kalau bisa Franco tadi. Iya, kalian Franco cow tendang ke belakang, tarik lagi, bawa ke belakang, Barats makan jungle-nya Barats kan, jungle-nya kan. Gak apa sih maknya. Tapi ya, itu dia last pick Jauhead yang mungkin itu di luar dari perkiraan juga. Karena jujur tadi gue masih ngelihat kalau memang mau efek sisi, bahkan gue masih memberatkan kayak hero-hero heavy sisi lainnya. Tapi munculnya Jauhead
di tangan GPL. Ini menjadi hero powernya juga waktu masih di MPL SG berarti. Mungkin bisa membawa hasil baik. Dan siapapun yang menang di game ini lolos ke babak knockout. Oke, dan Cloud pun sudah siap untuk menjadi kameramen di atas dari Land of Dawn bersama dengan Dexter. Dan kita pun siap untuk bisa menjalankan di game yang ketiga. Let's go! Land of Dawn. Nah ini dia nih agresivitas dari Zivin yang sudah gue tunggu-tunggu. Level 1 jangan kasih lawannya tuh pegang vision. Langsung centerin. Dan Alpha juga ini mendukung sebenarnya untuk mereka invade jungle. Dibantu dengan jauh head, jungle pasti cepet banget nih. Ya, part missile yang emang udah diambil dari awal ya, enak banget loh. 8 peluru, digas duluan, dicicil duluan, udah lanjutannya. Ya biasa tuh Akai, jauh head suka kayak gitu tuh. Iya. Di jungle kan, kalau Akai pasifnya soalnya. Yang ngebantu banget. Oh ngerasa pattern dari NIP tuh bagus sih sampai ke turtle pertamanya Lung. Ya. Tapi kadang adaptif setelah turtle keduanya itu yang agak sedikit kurang. Weh, Attribution. oke. Hades harus kembali lagi menuju ke area dari jungle yang dia milikin dan harus mengamankan monster jungle yang jauh banget di atas loh. Ya, dia nggak mau ada yang kecuri soalnya, makanya patternnya dia zigzag kan. Dia ambil bawahnya dulu, ambil atas tuh sambil bawah dulu. GPL lihat tuh. Yang ambil Dengan GPL. smart missile. Ya ampun, GPL datang-datang bisa mengamankan satu monster jungle lumayan. 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 Dia belum tank juga sih di dasarnya, jadi lumayan berani dan konsekutif blast di talent ketiganya. Damage di awalnya bakal lumayan eksplosif, apalagi ngelihat match up-nya dari Gatot Kacanya Troll. Mungkin di awal bisa kita bilang damage-nya lumayan kalah, tapi masuk di akhir. Dan emblem dari Granger-nya Impurage, ditambah dengan adanya Festival of Blood di talent kedua. Lumayan banget. Wait, itu dia ejector tadi berhasil melemparkan Hoda dan selesai Hoda. Di bawah menit kedua dan Turtle sesaat lagi akan muncul. Wow, ini dia nggak bisa lagi ya untuk kabur dari Hoda tadi. Karena panahnya kelihatan tadi, langsung kejar dan lihat Troll, aduh damage noh. Boleh, tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Trollnya sendiri. Revitalize langsung dibuka, Trollnya mencoba untuk bisa ke badan yang ada di area terdepan. Namun Turtle-nya berhasil diamankan dan mereka dalam keadaan yang begitu terancam. Troll lenyap. Mereka mau coba beli waktu sampai Hoda datang kah tadi? Tapi jujur agak susah juga kondisinya, nggak bagus untuk mereka tadi nahan damage dari GPL terlalu sakit. Spellnya Troll sekarang udah kebuka. Nah tinggal next gankingnya ada nih. NIP Flash mereka udah pegang temponya, mereka udah sesuai dengan plan untuk hero-nya. Jangan sampai mereka, seperti yang gue bilang tadi, template turtle pertamanya oke, turtle keduanya goyang. Nah, dan Hoda siapa tuh bisa melumat habis lagi karena satu monster jungle. Cuman sekarang dari terlempar kembali dan berhasil mendapatkan Kara Troll. Kan Trollnya jadi pilihan yang baik juga. Masalahnya disamperin tadi sama Gatotnya. Iya, karena GPL tadi udah ada 2 hari kayaknya dia tadi megang rumput situ. Enak banget, Gatot santai, unbreakable, masuk rumput, dilempar bang. Ada GPL ternyata di rumputnya. Dan ya percobaan ganking yang berbeda sekarang. Lihat pergerakan dari NIP, mereka hadir karena Gauntlet dan lagi Troll. Buset, dia dilempar jadi step carry, ini apa GPL ya? Dia tadi mau pakai teknik 2 kali lemparan loh. 3 point shoot mulu dari tadi. Namun di tempat yang lain Diablo dicoba untuk berada diamankan tapi ternyata tidak, malah mengakibatkan Hoda yang hilang. Wow, udah jadi War Axe juga dari Hades. Ini harus kasar sih, memang NIP dia harus kasar banget di awal. Jangan sampai mereka terlena dengan oke, kita lihat game aja, kita mau scope kok. Gak, kondisi mereka lagi unggul sekarang. Mereka nggak boleh takut dengan gerakan-gerakan mungkin dari Twisted main. Dan oh ya, boleh nyalain ejector ke depan bukannya nabrak recall. Ya tahu tadi recall. Ya ampun. Mana ya? Udah bahaya nih masalahnya. Mau cek map, mau cek rumput sekarang auto terbang, Lim. Ya pasti udah inian kan, insecure duluan nih, ada rumput dan masih loh di sini lagi dia kan. Di rumput sini lagi dan Oke, pindah. Harusnya. Mau kemana? Ada pergerakan seperti dari Kerji, namun itu pada berbeda. Phoenix menjadi korban di dalam aksi penyergapan yang dilakukan. Wow. Visionnya nggak nyampe berarti tadi. Yap. Oke, pertempuran kembali terjadi. Ada satu Avatar of Guardian tadi sepertinya yang langsung aja nancep ke area belakang, namun masih gagal untuk bisa mendapatkan karena beberapa play, tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Belum menjadi milik siapapun. Troll aja yang menjadi korban di tempatnya berbeda, dan Sanji menjadi orang yang berhasil mendorong mundur siapapun tadi pemain yang dimiliki oleh NIP Flash. 2 korban didapatkan. Masalahnya mereka udah kalah jumlah nih karena tumbang dari Phoenix. Masih mau dicoba dan oke. Lempar lagi ke belakang, easy kill.
Ini kombinasi yang sempat kita bilang tadi loh. Hylos Chusin. Ya sekarang lebih jahat memang sama Jauhead. Iya. Tapi ya tetap ada kan momennya kan. Hylos, di-slowin Hylos, dilempar lagi sama Chusin. Jauhead, nah ini tuh Jauhead muncul lagi. Ayo siapa lagi yang menembak? Tapi tetap sih, goldnya tadi, gara-gara tadi goldnya ketarik langsung banyak. Iya, lumayan. Itu lumayan banget loh ketariknya. Udah ribuan loh tadi, sekarang jadi ratusan lagi dan hanya menyisakan sekitar 500 saja. Wah, oke, ini di tengah GPL, ya udah rerumputan milik GPL. Siapa yang mau masuk ke dalam rerumputan? Kayaknya sekarang udah kurang-kurang nih orang. Pilihannya paling cuma di Gatot Kaca tapi harus ada backup. Ya lu aja yang masuk rumput, lu aja. Enggak dulu bang, enggak dulu bang. Sano udah punya satu Skypiercer. Tapi di kondisi kayak gini Skypiercer menurut gue lumayan kurang bagus sih jujurnya ya. Ya kita lihat aja berhasil nggak? Iya. Isi dan misinya untuk bisa mendapatkan poin kill. Kalau nanti dapat kill sih oke-oke aja. Iya, tujuannya pasti udah itu aja kan. Ada level 10. Oke, Avatar of Guardian. Gagal untuk bisa mendapatkan, namun sekarang malah Hades yang menjadi korban. Dan GPL masih berusaha untuk bisa kabur karena terus ke tempat yang jauh lebih aman, tapi tidak bisa. Dan Twisted Mind, mereka kembali menemukan tempo permainannya. Wah, punishment yang bagus banget sih. Mereka sadar kalau misalkan alfanya mau invade jungle. Jadi mereka ready tadi 5 orang yang siap juga dan dilempar kemana tuh? Ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Isi lane doang, isi lane. Oke, lane-nya kosong tadi. Namun di atas, Granger sudah siap untuk bisa menambah lagi gol yang dia miliki. Apakah memang kesalahan terbesar dari NIP Flash adalah ngambil Moskovnya? Karena terlihat lebih enjoy malah tanpa Moskov nih. Yap. Gerakan dari Twisted Mind. Oke, dilemparkan tadi GPL berhasil melempar ke arah Troll, tapi bukan pilihan yang cukup baik ya. Troll kali ini melihat dari kejauhan, ada Chuvin yang mencoba untuk bisa menghantarkan pasif dari duality yang dia miliki. Lumayan banget, dan hati-hati dengan flankingnya. Kita udah sempat ngeliat tadi kan, Phoenix ya kena dari top lane. Yap. Pertempuran kembali terjadi. Hadesnya masih memiliki satu lifesteal yang sangat-sangat kejam. Dimana sekarang Trollnya menjadi korban dan Hoda korban kedua. Waktunya untuk mereka bisa membalas dan keadaan. Dimana sekarang Phoenixnya sudah join ke dalam pertempuran di tempat yang lain. Sanji mau tidak mau flicker, tapi berhasilkah untuk diangkat kembali? Gagal sekarang. Ya nggak berhasil tumbangkan, tapi kabar baiknya adalah Turtle bisa di-secure. Tidak ada life bane. Gak ada anti-regen, membuat Hades tadi malah kebalik darahnya. GPL ngebadarin sambil ngedeketin dan ejector, bahaya banget. Ngeri Sakit banget juga tadi, tapi damage dari Sanonya ya. Udah lumayan berasa. Oke. Lagi farming lagi. Ya seenggaknya aktif pakai diversionnya. Dapetin turret juga lumayan banget nih sebagai pertukaran kan. Walaupun atasnya udah gak bisa di defense ya. Dan Phoenixnya sendirian gitu. Santai aja Phoenix. Bisa nerusin ke arah sampai turret tersebut. Ya mau gak mau harus ada yang ngebukain vision buat Sano. Karena kalau sekalinya gak ada yang buka vision nanti ya gampang banget untuk nge-pick off Sano. Oke. Dan Troll ada di dalam area rumputan. Sano di bagian belakang ditugaskan untuk bisa mendapatkan ke arah satu Little Wanderer. Dead Sonata dikeluarkan, connect tadi masuk ke dalam tubuh dari Kurzi. Hanya saja damage yang bisa masih didinai begitu saja. Nah kosong. Buka rumputnya enak ya. Ketahuan lagi sekarang. Dead Sonata ya terus gak apa-apa. Yang penting kelihatan. Iya. Cepet juga kok recovernya kok gak yang lama-lama banget. Jadi lumayan lah untuk ngebuka Dead Sonata duluan. Yep. Man Phoenix juga udah di tengah. Sano juga udah di tengah. Diablo ngejaga satu perimeter untuk tidak ada yang bisa melewatin dari garis yang dia miliki. Dari item Trinity ya? Yap. Trinity dari Moskov terlebih dahulu nih untuk Phoenix. Dan War Axe, Hunter Strike. Cari cooldown berarti nih dari Hoda juga. Next item kita masih belum tahu ke arah mana. Bisa jadi Blade of Despair, dia bisa jadi pakai Malphite Roar juga. Banyak opsinya. Dan so far sampai sekarang dari Hades sih bisa banget masih untuk kasar ya. Next item mungkin mengarah ke arah Winter Crown. Seenggaknya dia masih bisa selamat ketika ada ganking-ganking nanti. GPL dengan anti-Quiras yang udah jadi. Bagian depan udah lumayan buat nahan damage Granger juga. Yep. DAS sesaat lagi juga akan dimiliki oleh Moskov dan mereka masih cukup adem ayem, tapi ada perpindahan tempat sepertinya mereka ke atas. Malah Sano nyasar sendirian. Sano jadi kebuka sekarang vision yang dimiliki oleh pemain dari NIP Plus dan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Hoda. Di mana pergerakan dari Sanonya pun sudah pulang. Dan ini menjadi sebuah kerugian. Yap. Untuk Twisted Mind. Hoda yang hilang, tengahnya dibongkar dan di momen adanya Lord muncul. Ini bakal jadi masalah yang cukup serius bahkan. Sano keluar dari rumputan.
Dan itu mengakibatkan kayak menjadi sebuah kerugian. Namun karena Sanjinya ada satu pergerakan di mana dirinya pun masih selamat. Namun Spirit of Destruction dia connect dan bersiap untuk bisa mengatakan damage. Dan kembali Fadix dia sakit banget. Wipe out? Dan wipe out kah? Tapi Hoda sudah hadir kembali. Oke. Berhasil sempat di wipe out tadi dan menyisahkan Hoda seorang diri. Masih ada pasif. Jadi Bestari ditabrak loh. Oke, ditabraklah sudah. Tapi coba lihat pergerakan dari Phoenix tadi. Spirit of Destruction digas 2 orang, 2 damager. Benar-benar 2 damager yang dihajar. Iya. Bahkan tadi dia pakai abyss walk-nya lompat terus dia pakai flickernya untuk agresif. Dan masih dipaksa lagi. Nah, JPL aman. looking for triple point shoot kan lagi kan? Iya tuh, ya. barusan Phoenix yang dilempar. Ya. Ntar ya. Ntar kita lihat pakai flicker biasanya loh. Ada tuh flickernya ada nih. Bareng Lord biasanya. Nah kalau komennya nih udah ngeliat Jawhead kayak gini adalah lihat gue ya. Kamera di gua. Nah, tadi itu udah bagus bang setupnya bang. Iya. Serius, bagus banget itu setupnya mereka pindah ke atas. Jebret. Andai Sano tadi tidak di luar, buset itu 2 orang bisa disergap loh tadi itu. Makanya kalau di Talent Loi itu merapat ke tengah. Merapat ke tengah ya teman-teman yang ada di kolom komen ya. Jangan di ujung-ujung. Dan di ujung-ujung kayak gitu jadinya. Munculnya di luar rumput nanti. Kayak kejadian tadi. Oke, so Lord sudah mulai hadir ke base dari Twisted Mind. Oke, ini waktunya kita lihat akan seperti apa lagi. JPL gagal untuk bisa mendekat ke arah beberapa player. Tapi dengan adanya Lord yang mereka miliki, coba lihat Hades yang menjadi orang terdepan untuk bisa mengatakan damage-nya. Namun pada berbeda, Sanonya masih bisa mengatakan damage pula ke arah dari Lord. Hanya saja rekan-rekannya pun menghilang, menyisakan 2 player saja antara Sano dan juga Hoda. Ada satu web mina lagi masuk lewat tengah. Nah, akan seperti apa lagi setup-nya karena sekarang Hoda pun diusir jauh banget ke arah terbelakang. Winter Crown sudah dikeluarkan, web mina akan masuk, waktu jatuh mereka bisa beberapa habis dan bestnya membuat NIP Flash lolos. Yes, welcome NIP Flash. Di babak knockout menemani RRQ dan juga Fnatic Onyx Philippines. Dan nice try sebenarnya untuk Twisted Mind. Mereka harus berjuang lagi di stage terakhir nanti di pool 2 sama. Wow. Sempat mendapatkan angin segar lagi dan lagi. Twisted Mind mendapatkan cerita yang sama setelah menang di game yang pertama. Mereka remuk di 2 game selanjutnya. Wow, bahkan dengan Moskov yang di deny pick tadi. Terlihat ternyata Phoenix, tutor Moskov ada di Phoenix. Phoenixnya kelihatan loh aura-aura jagonya itu kelihatan. Iya, Semuanya jago tapi